Nah, mungkin sebelum saya mau tanya-tanya lebih lanjut lagi, silakan diperkenalkan dulu ke teman-teman yang udah hadir di sini, Mbak. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak udah invite aku reach out di apa namanya join di live malam ini. Sebelumnya salam kenal semuanya, nama aku Nia, lengkapnya sih Nia Fernanda. Jadi sekarang lagi fokus banget untuk developing brand dari Dekayo. Kalau Dekayo sendiri itu kita mulainya di 2017. Jadi lokasi kita ada di Jogja. Terus kita mulai awal memang fokusnya ke produk yang berbahan dasar kayu gitu. Kalau ide mulanya sih sederhana banget karena kalau di Jogja itu kan kerajinan di mana-mana ya. Mungkin Mas Ova sering ke Jogja ngelihat di Malioboro kerajinan banyak banget. Terus kita coba develop di situ. Itu sih kalau tentang sekilas tentang Bekayu. Saya memang cukup dekat dengan Jogja karena orang tua tuh awalnya dari Jogja. Tapi walaupun saya Jogjanya udah Oh, bukan Jogja asli karena lahirnya dari Tangerang kebetulan. Tapi oke awalnya oke. dari Eyang masih Jogja. Nah, Mm, mm, mm. salah satu yang membuat saya tuh kayaknya terinspirasi juga dari Mania atau Nia Fernanda ya tadi ya, nama lengkapnya ya. Itu Mm, adalah waktu kemarin saya lihat sebuah webinar dari Ibu-Ibu Bayangkara dan itu pernah pernah menghadirkan oke Mania juga. oke. Dan Mania Iya ini awalnya salah satu dari orang yang di tahun 2016 ini kegiatannya masih seperti kita yang pada umumnya menjadi seorang istri, menjadi ibu rumah tangga gitu ya, kita membesarkan anak terus di rumah mengurus rumah tangga gitu ya, tapi tiba-tiba bisa punya ide untuk membuat aku kayaknya mau berkarya sesuatu nih, aku mau membuat sesuatu nih gitu, dan itu betul. adalah The Kayu ya. Mungkin bisa diceritakan nggak sih awalnya tuh apa sih yang membuat Mania tiba-tiba terfikirkan untuk aku mau create something nih gitu. Oke, benar banget. Jadi kalau 2016 akhir itu kalau dibilangin bisnis itu kan aku nggak ada background juga yang usaha gitu ya. Keluarga aku nggak ada yang apa namanya misalnya udah terpapar gitu ya. Kalau mau usaha tuh gimana, caranya gimana gitu. Aku sama sekali nggak ada background itu. Terus di 2016 itu sebenarnya sih berangkatnya dari ngelihat potensi daerah sih. Jadi kalau di Jogja eh, kita ngelihat kan kalau kerajinan itu kaya banget gitu. Kita kaya banget sama banyak produk lokal yang ada di yang emang udah lama gitu. Memang banyak pengrajin yang hidup dari situ. Nah, awal idenya tuh clue-nya apa ya yang pengen kalau jualan online atau mau bisnis yang memang di online tapi mudah kita dapatnya di sini. Nah, waktu itu yang paling gampang adalah mulai dari kerajinan. Nah, kalau yang udah banyak itu kan kerajinan kebanyakan dijadiin estetika aja kan Mas. Jadi kayak Oh, jadiin buat dekorasi, dekorasi atau kayak pajangan, oh, iya. iya, kayak buat pajangan gitu. Nah, terus aku terpikir kenapa nggak dipakai untuk sehari-hari aja gitu karena makanya awalnya kan semuanya yang serba ada di dapur gitu, yang ada di meja makan, piring, gelas, kenapa nggak yang dari kayu gitu karena selain cuman estetika sebenarnya kan ada nilai fungsional juga gitu. Nah, 1 tahun awal itu di 2017 2018 kita emang fokus banget develop gimana caranya biar produk itu nggak cuman cantik aja dipajang tapi bisa dipakai dan emang beneran dipakai sehari-hari banget gitu. Jadi awalnya sih dari tergelitik itu untuk kenapa nggak ya kita coba dikenalkan, coba di emang beneran di develop untuk dipakai sehari-hari gitu awal mulanya. Hmm. Dan menarik banget karena brand The Kayu ini kurang lebih berjalannya sekarang 2021, berarti 2017 tuh 3 tahun ya, 3 tahunan kurang lebih, hampir 4 tahun Iya, sekarang, jalan ke tiga 4 tahun ya. tahun mau 3 tahun mau masuk tahun keempat ya karena kita awal mula banget punya produk itu 2017. Terus habis itu baru mulai jualan 2017 akhir deh. Itu juga kita cuma fotoin aja di Instagram. Jadi cuma Oh, oke. ada produk beberapa produk waktu itu saya mulainya kita cuma dari produk tatakan. Jadi tatakan Iya. karena ya ada kayak misalnya tatakan buat kue, buat plating lah ya. Terus habis itu dari irisan kayu. Awalnya mulai cuma itu aja sih. Terus baru kita develop tambah-tambah lagi dan semuanya yang urusannya mah dapur. Ibu-ibu biasa ya urusannya dapur. Iya, Jadi iya. mulainya dari meja makan, Iya, terus iya, baru iya. ngerembet ke talenan, ke apa produk yang lainnya gitu.
sekalian ya 1-2 pulau terlewati ya. Jadi di rumah juga dekorasinya jadi bagus juga, piring-piringnya jadi makin bagus juga. Uh, Nah mungkin iya, bahkan kalau misalnya awal-awal ini dulu, saya uh, dapetin keterangan dari ada beberapa, mungkin mm-mm, kalau ada yang salah mungkin saya bisa dikoreksi juga. Tapi jadi brand kayu boleh. ini dari awalnya selama tiga Mm-mm, tahun 2016 2017 mulai berkembang, lama-lama 2019-nya ada offline store-nya ya. Sempat ada offline store supaya orang bisa uh, berkunjung. Lalu setelah itu 2020 mulai mengencangkan atau boost lagi di dunia online-nya. Nah, cuma menariknya tadi aku mau mm-mm, flashback sedikit boleh ya, Mbak? Jadi di awal itu kan boleh. malamnya ini awalnya memang benar-benar yang tadi seperti bilang setahun itu masih mencari-cari format yang pas. Kadang-kadang kan kita kalau mau bisnis tuh maunya aku udah punya plan nih di kepala aku udah banyak plannya gitu. Maunya sih segera besar gitu. Tapi aku melihat Mm-mm, prosesnya dari brand The Kayu ini nggak kayak gitu gitu. Tapi memang betul-betul sebagai seorang entrepreneur yang kita coba evaluasi lagi, feedback lagi, terus kita coba cari tahu mm-mm, yang pas kayak gimana. Nah sebenarnya aku mau explore ke sisi yang itu supaya teman-teman mungkin yang sekarang punya ide bisnis juga nggak ingin mm-mm, segera untuk aku mau nih sukses besar dalam waktu yang cepat udah mungkin kan. Nah boleh nggak mm-mm. bakal ngobrol-ngobrol sebentar di waktu cara mania waktu di awal-awal itu memformulasikan atau ibaratnya cari tahu sebenarnya yang pas tuh apa sih barangnya buat dilempar ke market itu. Iya. Kalau boleh cerita awal banget, memang di 1 tahun pertama tuh kita fokus banget ke pengembangan produk. Yang dulu aku lakuin sih sebenarnya gimana caranya kan kalau produk itu sebenarnya kalau dipromoin nggak perlu, produk bagus tuh kadang nggak perlu dipromoin lagi kalau emang udah bagus gitu. Risetnya sih sebenarnya cuma satu itu aja. Jadi karena produk kayu ini harapannya bisa dipakai sehari-hari, berarti harus develop dong gimana dia kalau tahan airnya, nanti kalau jamurannya gimana, kalau misalnya food grade-nya gimana, karena kan akan dipakai sama kontak sama makanan kan gitu. Jadi awal banget intinya kita bikin gimana caranya kita tester si produk itu ngangenin dulu gitu. Produknya dibikin oke dulu pelan-pelan. Emang waktu itu kita 2000 idenya awal dari akhir 2016 baru kepikir tuh idenya. Terus kita ngeriset lagi, kita coba-coba di 2017, itu juga nggak langsung produk yang kayak sekarang, Mas. Jadi dulu itu awalnya kita trial dulu, awalnya kita bikinnya produk lampu. Lampu dulu, nggak Tapi brand dari yang kayu juga brand ya. yang dari kayu. Jadi dulu sempat kita bikin, tapi itu trial errornya lama banget. Artinya, oh kita bikin produk, produknya belum bagus. Artinya kayak nanti kalau kena panas lama bisa ngelengkung. Kemudian kalau misalnya Oke. kena air bisa ada kurun waktu tertentu, ada jamurnya, misalnya kayak gitu. Itu kita akhirnya gimana caranya? Yang pertama adalah ngerisetnya selain lewat literatur ya, maksudnya kita cari tahu, kita bareng sama pengrajin ngecekin satu-satu kelembaban air dalam kayu itu gimana gitu kan. Nah, selain itu juga kita ngedengerin kebutuhan pasar gitu. Nah, waktu awal mulanya The Kayu sendiri kita banyak dibantu dari teman-teman komunitas fotografi gitu. Jadi Oh, dulu produknya kita itu dipakai buat mereka kalau misalnya mau foto produk tuh itu dipakai untuk pengganti iya iya. misalnya udah kan ada kadang Properti ya piring ada. ada yang kaca. Ah Iya, iya iya. misalnya udah pakai yang terrazzo atau yang lainnya kayu juga bisa jadi pilihan loh gitu. Nah dari situ kita dikasih banyak feedback. Artinya kalau misalnya wah ini terlalu glossy misalnya itu, oh ini nanti kalau kena air ada bercaknya misalnya, kena minyak. Nah itu semua input itu kita collect jadi satu, kita evaluasi terus, riset sampai akhirnya kita apa ya jauh lebih kualitas produknya jauh lebih bagus gitu. Gitu dan itu perjalanannya hampir 1 tahun. Iya. Waktu sebelum punya toko offline itu banyak banget kita dapat masukan gitu. Jadi misalnya dikirim terus retak nih atau gimana caranya akhirnya packing kita juga harus nge-support gitu. Oh, oke oke. Iya iya iya. Jadi di awal tuh dari lampu sampai bisa ke yang properti buat fotografi, ada yang piring, terus mulai Mm-mm, muncul-muncul variasi-variasi sampai sekarang kan banyak sekali variasinya. Itu mm-mm, sempat
berapa lama sih untuk ngolah si lampunya ini? Karena kan awalnya kayaknya maunya berinovasi dulu ya. Kita maunya mungkin Bener. teman-teman kita yang lain kayak teman-teman kita yang di tempat fashion, teman-teman kita yang di tempat Mm-mm. industri-industri yang kita awalnya tuh pengen inovasi, tapi ternyata inovasinya Mm-mm. ini mungkin nggak praktis di setelah kita coba untuk Iya, ngulik-ngulik gitu. iya, Nah itu kan kadang-kadang iya. sering ketemu Itu juga kita tuh. Aku emang mau buat emang fashion yang kita kayak pernah gini, fail tapi gitu. saking modif, ya. Oh sempat ngalamin juga ya. Iya, jadi Ah, iya. si lampu kayu yang kita bikin pertama tuh itu udah fail duluan gitu. Artinya waktu kita coba bikin, bahkan waktu itu dari lampu itu sempat kita diundang ke Inacraft event craft yang gede gitu ya di Jakarta Iya, untuk iya, kita share. Nah, iya. waktu itu kita belum Ah, punya banyak produk, masih sampel, dan di situ ternyata kita jadiin momen untuk banyak dengerin kebutuhan kebutuhan market gitu ya. Sebenarnya yang mereka butuhin tuh apa sih gitu, kita catetin satu-satu, misalnya ini kurang ini, kenapa nggak lebih dinamis atau apa gitu. Itu kita catat satu-satu, kita evaluasi gitu sampai akhirnya kita jadi lebih apa ya, lebih ngerti, oh ternyata kebutuhan pasar tuh yang seperti ini loh. Oh orang itu ternyata butuh produk hmm, kayu itu yang mulainya dari basic banget, artinya mulai dari piring, gelas, uh, apa mangkok gitu-gitu yang emang beneran dipakai. Dia waktu itu buat fotografi iya. ya, awalnya kita dari situ juga gitu. Jadi kalau dibilang pernah fail, awalnya juga banyak failnya gitu, banyak gagalnya juga. Iya, lama loh, setahun dari 2016 17 baru mulai uh, berjualannya bilangnya, Jualan atau akhir mulai untuk akhir mengembangkan bisnisnya di bener Instagram itu. bener. Jadi kita Nah, itu kalau baru punya berarti awalnya Instagramnya itu memang dari 2017. sekitar Mm-mm. sekitar kadang-kadang kan kita kalau mau mulai bisnisnya kita nyoba untuk cari opportunity dari luar yang jauh dengan dari kita ya. Tapi kayaknya kalau dari Mbak Nia Mm-mm. sendiri justru melihat dari sekitarnya itu ada apa dan itu Bener. yang kita mulai Iya, olah ya. Ini yang mungkin sedikit berbeda betul. juga. Iya, jadi berangkatnya dari apa sebenarnya itu kan, kalau Jogja itu kan ini ya, kaya potensi daerahnya tuh banyak-banyak kerajinan. Mulai dari yang mau cari kerajinan apa namanya, yang handmade gitu, kita punya yang kayak di Kasongan ada yang gerabah. Kemudian artinya kadang itu kalau kita di kadang kan idenya jauh-jauh banget nih, kayak pengennya inovasi berat-berat. Wah, aku mau bikin hal yang baru. Padahal kalau kita jalan-jalan nih ke daerah kita, mungkin ada harta karun istilahnya kayak gitu ya, ada yang bisa kita olah dengan Hmm. dikenalkan lebih baik, dengan di apa namanya, diperdalam itu tadi. Kayak kalau tadinya kerajinan cuma dipajang, kita kenalinya ini bisa dipakai loh, aman loh gitu. Ya, ya, ya. Dan itu akhirnya membuat akhirnya oh ya udah deh dari lampu ini karena memang Mm-mm, akhirnya cukup tinggi costnya dan akhirnya cukup ribet juga ya, mungkin mm-mm. dari sisi kalau saya bayangnya kalau di fashion tuh modifnya makin banyak makin kita sulit mengkoordinasi berbagai macam katakanlah pengrajinnya gitu kan. Oh ini harus campur sama ini supaya bisa Betul, jadi satu produk gitu ya. Makin iya, lama jadi makin iya, kompleks. Padahal kita punya tugas di sisi lainnya juga memarketingkan si produknya ini ya. Dimana kita waktu itu iya. masih Dan waktu mulainya itu kan tim kecil. betul, waktu itu yang aku ingat banget, yang akhirnya kita lakukan di Dekayu adalah waktu kita bikin lampu itu, kita kayak kadang terlalu berat gitu mikirinnya untuk make it perfect gitu. Jadi kayak wah ini apa, waktu itu kita melangkahnya dengan konsep yang mateng gitu, tapi kita lupa kalau pikirin juga ini untuk selling, istilahnya buat dapur yang ngepul dulu nih gitu, itu gimana caranya gitu. Jadi mulainya waktu itu kita evaluasi juga, oh kayaknya misalnya nih, taruhlah waktu dulu itu lampu kayu kita set, tahu-tahu di harganya mahal, jadi di atas 400.000, padahal kualitas produk kita belum sampai segitu. Nah, otomatis kan apa namanya, produk itu juga jadi nggak apa ya, nggak ada repeat order, orang jadi mungkin kecewa juga karena produk kita waktu itu belum sebagus itu. Jadinya memang di bagian develop produk kita sengaja banget lama untuk ngeriset si produk itu sendiri, sampai akhirnya ketika pelan-pelan ya, pengrajin itu kan handmade, kalau namanya handmade tuh kadang ada sisi artnya. Jadi kayak misalnya untuk produk massal, misalnya bikin 10 piring seragam semuanya, gimana kita ngejagain ukurannya tetap sama, gimana kita ngejagain kayak gitu. Padahal kita jualannya waktu itu online.
Kalau jualan online tuh kan ngeliatnya dari foto, pokoknya pengennya yang dilihat yang Iya, iya, diterima iya. gitu. Nah itu gimana caranya kita juga mengedukasi Oh, iya. handmade itu tetap ada karakteristik kayu loh, tekstur kayu kan nggak bisa dibuat beda kayak kalau misalnya plastik atau kaca ya. Kalau kayu ada estetiknya gitu, teksturnya akan berbeda walaupun sama-sama bahannya. Bahkan urat kayu kan beda-beda tuh. Nah itu kita terus edukasi, kita share terus di apa namanya, mulai deskripsi produk, mulai dari sosial media kita sampaikan itu gitu. Oke, berarti kalau saya takutnya adalah kayaknya kalau kita mulai itu lebih baik ada sisi customnya, betul bisa di custom, tapi nggak custom sampai ujung, tapi mungkin dari lampu itu kita bisa cari jalan tengahnya ya, di mana variasi produknya Betul. dibanyakin sehingga orang tetap punya variasi yang cukup banyak, tapi kita juga bisa memberi orang tuh pilihan tanpa harus kita repot di sisi produksinya ya. Apalagi kalau kayak DKI ini saya Betul. nggak kebayangin juga, mungkin kalau kita yang katakanlah bisnisnya ini memasarkan sebuah barang, itu kita mikirinnya nggak dari ujung sampai ujung gitu. Tapi kalau kayak Mbak Nia nih, benar-benar mikirin dari pengrajinnya, produksinya, terus sampai stoknya, sampai ke marketingnya kan semuanya harus dipikirkan sehingga Iya, benar-benar ujungnya ini bisa berhasil gitu. Nah ini challenge yang menurut saya iya. mungkin dibandingkan teman-teman yang lain lebih besar gitu ya. Karena berkolaborasi sama pengrajin juga bukanlah sebuah hal yang mudah juga sebenarnya. Apalagi kita mesti Betul. minta untuk buat lagi sampai nemu bener-bener yang bener-bener kualitas yang seperti The Kayu miliki sekarang gitu ya. Itu nggak Betul. mudah gitu menurut saya sih. Nah itu perjalanannya gimana sih Mbak? Dari awal kita masuk ke mungkin di Jogja, dari mania datang ke pengrajin lalu minta dibuatkan pertama kali, lalu dicoba lagi itu kan pasti udah mengeluarkan tanda petik budget yang dapat yang pas gitu. Terus sampai tiba-tiba bisa nemu, wah ini nih aku nemu sama pengrajin yang ini dan dia sepertinya cocok dengan aku minta seperti ini, dia bisa menyediakan dan kolaborasinya juga enak. Itu prosesnya gimana sih Mbak? Mungkin buat teman-teman yang juga, karena kan sekarang aku ngeliat nih banyak sekali pengrajin-pengrajin terutama industri kriya ya Mbak. Industri kriya ini di pandemi mungkin sedikit yang bisa bertahan dibandingkan mereka yang industrinya kuliner katakanlah. Kalau kuliner masih masih lumayan lah, mereka bisa beradaptasi ke dunia online, masukin barangnya, makanannya ke online. Tapi pengrajin-pengrajin yang mungkin banyak di bawahnya Mbak Nia ini kan memayungi pengrajin juga, mereka ini kesulitan buat bertransformasi ke online. Walaupun udah disediakan katakanlah virtual bazar oleh buat UMKM gitu kan, ada virtual bazar kan. Tapi tetap Iya, nggak optimal gitu buat ada. mereka yang adalah pengrajin. Nah, gimana sih caranya supaya teman-teman mungkin yang mindsetnya ini marketer, mindsetnya entrepreneur, justru bisa membantu pengrajin-pengrajin. Jadi bisa berkolaborasi seperti Mania juga. Itu gimana sih caranya, Mbak? Iya. Sebenarnya ini kayak momennya juga tepat banget sih, secara pemerintah kan juga lagi gencar banget gitu ya untuk support ke UKM, support ke apa, produksi gitu. Yang pengalaman yang paling ngena itu ya waktu mulai awal banget kita testing produk, memang waktu itu kita ketemu dengan beberapa pengrajin gitu. Kita ya yang kalau yang dilakuin pertama ya kita hunting gitu ya, jalan-jalan lah ke tempat-tempat produksi gitu. Kita cobain walaupun tantangannya juga ada gitu. Artinya pengrajin itu bisa jadi sudah tahunan mungkin udah biasa bikin yang itu-itu aja, kemudian kita bawa, boleh dong kita sampling, satu dua memang ditolak ada juga gitu. Artinya nggak semuanya pasti langsung coba deh kita bikin gitu, karena mungkin pengrajin sendiri itu kan kalau basicnya produksi itu kan sudah hariannya udah bikin produk, mungkin mass produk, artinya untuk bikin satu model jumlahnya banyak kayak gitu. Untuk nyobain sampling baru itu mungkin harus ketemu atau nanti juga bisa ketemu sama pengrajin yang memang mindsetnya sama-sama pengen belajar gitu. Kalau ketemu pengrajin yang juga penasaran, oh bisa gimana cara kita pendekatan, artinya personal juga bisa, kita kasih wacana rencana kita mau kemana, misalnya nanti ini saya coba ya untuk dijual di sini misalnya kayak gitu ya. Itu awalnya sih dari situ. Kalau gimana caranya nemuin pengrajinnya ya hunting. Kedua, bangun kedekati, ketika produksi itu kan dia sampling itu kan pasti juga ada cost-nya. Tadi benar ada budgetnya, walaupun fun fact-nya The Kayu itu dulu budgetnya minim banget. Kita coba dari benar-benar yang nyobain dulu bikin selusin, kita lempar ke pasar, diputerin dulu.
Terus habis itu baru kita coba lagi gitu. Artinya kayak diputerin dulu deh, diputerin terus gitu sampai akhirnya kita nambah varian. Nah, terus kalau yang ketika ngomong kedekatan sama pengrajin, yang kita lakukan juga kita selalu ngedengerin kesulitan pengrajin tuh apa. Jadi kadang kan kita datang bawa sampel atau kita pengen apa, pokoknya bikinin Pak gitu. Padahal nggak ngedengerin nih beliau-beliau ini kan juga mungkin ada kesulitan mesin atau kesulitan cara produksinya. Mungkin waktu itu kita juga ketika ngeriset produk, kita yang sampai cari gimana caranya kelembaban di kayu itu kenapa jadi mudah jamuran, kenapa kayu jati dengan kayu mahoni berbeda, itu kita sama-sama pengrajin cari tahu sampai oh ternyata yang kayak gini, oh kalau misalnya mahoni nanti terkena air lama, kita cobain tuh di air panas, berubah nggak airnya gitu-gitu, itu kita bareng-bareng. Jadi artinya mensejajarkan kita ke pengrajin tuh bukan kayak kita datang langsung nodong tuh kalau misalnya orang punya bawa desainnya gitu ya, bawa langsung bawa desain, saya todong nih saya mau bikin gitu, enggak gitu juga. Tapi gimana caranya, karena pengrajin juga pasti punya keterbatasan, tapi juga punya harapan gitu. Artinya kan mereka fokusnya ke produksi, gimana caranya kita membantu memasarkan itu juga gitu. Jadinya momennya sih kalau sekarang kayaknya tepat gitu ya, Indonesia gitu, kita bisa mensupport teman-teman pengrajin, dan yang nggak cuma di Jogja juga, di lain daerah banyak juga kan yang potensinya gitu. Jadi yang menarik banget tuh dari awal buat The Kayu udah berkolaborasi sama pengrajin. Ternyata bukan hanya berkolaborasi ke arah belakang, ke arah hulunya, tapi ke hilirnya bahkan sampai ke kampanye itu juga penuh dengan kolaborasi gitu di Kayu ini ya. Nah mungkin nanti saya mau coba bahas ke itu lagi juga. Boleh. Gimana sih waktu di tahap yang awal ini kolaborasi dengan pengrajinnya tadi, mungkin dia punya workshopnya sendiri, punya mesinnya sendiri mungkin. Jadi bisa membuat barang-barang yang unik dan memang beda sama yang lain. Tapi ternyata dari cerita Mani tadi, kita mulai di titik yang sama ya. Dari tadinya seorang ibu rumah tangga, dan kita coba untuk berinisiatif, kita coba untuk create something, tapi itu dibarengi juga dengan kita kolaborasi dengan pengrajin, sehingga pada akhirnya bisa dapat produk yang memang dari pengrajin. Aku udah coba nih nyari pengrajin, tapi kok hasilku tuh beda ya sama hasilnya dari teman-teman kita. Mungkin bukan hanya di tempat industri yang perkayuan, tapi di industri lainnya yang juga ada pengrajinnya kan. Nah ternyata memang butuh kolaborasinya, sinerginya itu yang cukup dalam ya, kayak tadi yang banyak ceritain ya. Jadi memang kayaknya intinya sih kalau mindsetnya yang saya terus pegang adalah kita setiap pengrajin atau misalnya penjahit atau apapun yang bagian produksi pasti juga punya tantangannya sendiri. Nah kayak kita misalnya yang datang gitu ya untuk mengajak kolaborasi, alangkah baiknya juga kita mendengarkan juga dari versi kesulitan yang dihadapi gitu. Mungkin pengrajin itu nggak tahu loh kalau misalnya ada cara untuk untuk si produk itu jadi lebih tahan, lebih awetnya lebih bagus misalnya gitu. Nah nanti kita bantu dia untuk sama-sama gitu, walaupun semuanya nggak, jadi bukan kayak tahu bersih gitu. Artinya bukan kayak ujuk-ujuk pokoknya saya mau produk saya kayak gini ya gitu, tapi sama-sama cari solusinya. Misalnya, oh saya punya custom pola nih, saya dibikinin bisa nggak? Kalau misalnya bisa, berapa lama? Kemudian nanti sama juga biaya produksinya gimana? Jadi kita sih alhamdulillahnya dari awal The Kayu kita sangat menghargai pengrajin. Jadi kita ketemu jalan tengahnya gitu, ketemu oh ternyata untuk produksi sekian membutuhkan support sekian karena mungkin membutuhkan alat, bukan biaya operasional gitu. Jadi prinsipnya dari awal memang win-win solusi gitu, kayak ketemunya yang bagus nih gimana nih, ayo sama-sama belajar gitu. Di saat yang sama semua itu dijalani, testing produknya dicari, berkolaborasi dengan pengrajin. Di lain sisi, di sisi marketingnya tetap udah mulai untuk masukin ke Instagram ya. Walaupun tadi katanya bentuknya adalah kita coba untuk lempar sampel dulu ya. Iya benar. Bahkan foto di Instagram itu cuma di halaman rumah.
Jadi kayak nggak yang foto studio gimana gitu ya. Itu bener-bener cuman coba deh bikin sendok. Awal banget kita bikinnya tatakan sama sendok. Bikin, kemudian kita foto. Kemudian saya juga suka nanyain suka yang mana, suka yang tip apa misalnya piringnya cekungnya gimana gitu. Jadi juga memanfaatkan sosial media juga buat riset awal-awal untuk cari tahu Wah. Berarti ini ternyata betul-betul dari nol ya, dari nol followers uh, ya. uh, nol followers, nol followers. Dari awal ya. Uh, Belum uh, uh, uh. bahkan kameranya foto sendiri di awalnya dan lain-lain. Iya, Dan bahkan uniknya itu memang ternyata dengan kameranya cara kamera HP. lempar sampel tadi. Mm-mm, mm-mm. Oke oke kamera HP. Uniknya dengan cara tadi, dengan cara kita sambil lempar sampel, ternyata itu yang Mm-mm. membuat justru ada beberapa orang yang kita bisa jadikan feedback tadi ya. Dengan komunitas fotografi itu Betul. datangnya ternyata dari Instagram juga awalnya berarti. Iya, dari Instagram juga. Jadi waktu itu kalau di fotografi, jadi kita irisan banget sama teman-teman komunitas home decor. Kemudian teman-teman yang komunitas kalau ibu-ibu nih habis masak aja di foto, terus diposting di Instagram. Dulu ada teman-teman dari Oh iya, Kompakas, iya. teman-teman dari apa namanya komunitas lah, komunitas fotografi yang lagi belajar gimana foto produk. Nah, saya minta banyak feedback dari sana gitu kayak kalau gini bagus nggak, bahkan dulu juga dapat masukan yang kalau kayak gini misalnya terlalu glossy nanti selain dari sisi memang fungsionalnya kita juga apa tuh tampilannya kita pikirin ternyata yang kayak gini kalau di foto kena pantulan cahaya nih kayak gitu itu kita dengerin. Wah, ini buat teman-teman mungkin yang saat ini terpikirkan untuk mulai bisnis, belum masuk ke yang kria, ini sebenarnya benar-benar yang tadi Mbak Nia bilang potensinya tepat waktunya sekarang ya Mbak. Karena Iya teman-teman iya kita di iya. industri kria, apalagi di pandemi ini, mungkin kalau kita dekat dengan pengrajin, kita bisa melihat ya pengrajin-pengrajin sekarang sebetulnya memang butuh kolaborasi juga ya. Dan buat pengrajin mungkin bisa Iya nyari juga entrepreneur atau marketer yang memang mereka ini fokusnya untuk membesarkan brandnya dan berkolaborasi iya. bersama ya. Kayaknya itu Mm-mm. lebih mudah dibandingkan pengrajinnya yang diminta untuk masuk online gitu, belajar website, belajar Instagram Iya gitu kan. Itu mungkin iya lebih betul lebih Kak. sulit gitu ya buat mereka. Iya betul karena kalau itu tadi kalau yang pengalaman kita ya ketika ke pengrajin itu rutinitasnya itu kan produksi. Rutinitas produksi itu udah mass product gitu jumlah banyak mana sempet gitu mikirin marketing ya ketika ada yang ngetok gitu ada yang datang ya pasti akan direspon dengan baik gitu. Nah buat teman-teman yang misalnya nggak punya produk tapi pengen aku pengen ini nih pengen ngejualin pengen bisnis atau pengen usaha menurutku bisa jadi salah satu cara juga gitu jadi bisa memangkas fokusnya tadi yang harusnya produksi marketing terus nanti finance masih HRD itu salah satunya dengan pengrajin otomatis di produksi kita juga akan terbantu gitu. Apalagi sekarang kayak kemarin Ramadan mungkin dialami juga sama The Kayu ya, yang ada tadi Mm-mm. hari belanja yang buat brand lokal, itu kan juga dikasih Iya, insentif sama pemerintah dari mulai diskonnya, promonya, program marketingnya di iya. marketplace ya. Itu kan kerasa banget kemarin. Terus ada Shopee Mm-mm. Export sekarang kan. Artinya sebenarnya Mm-mm, teman-teman mm-mm. akan bisa fokus lebih banyak ke tadi yang berkolaborasi sama pengrajin dibandingkan kita ngimpor lagi dan ngimpor lagi ya. Justru momennya Mm-mm, sekarang makanya mm-mm. Mbak Nia bilang bener banget Iya, sih. momennya Mungkin bisa momennya di tempat sekarang sih lain, di tepat ya. produk lain, dibuat brand lain ya. Iya, karena kalau potensi kayak bahkan kayak fashion gitu kan ada batik, kemudian ada kain-kain lokal, ada kain ikat, kain tenun. Artinya sebenarnya potensinya banyak. Nah, yang kita nih yang bisa kasih ide baru dijadiin apa lagi atau dicoba dikolaborasiin dengan misalnya dengan produk yang lain gitu. Nah, itu kayaknya jadi waktu yang momen yang tepat gitu. Berarti dari 2016, 2017, 2018 baru ketemu, wah ini ternyata The Kayu ini bentuknya kayak gini nih, formatnya kayak gini. Ketemu pengrajin yang pas, ketemu benar-benar supplier yang bisa kasih kualitas sesuai dengan yang kita ekspektasikan juga. Terus marketnya juga udah mulai kebentuk ya, karena dari fotografer ternyata kebutuhannya makin lama makin luas. Dari mulai Ya. satu piringnya, terus ada mulai mungkin ada mangkok, ada dan gelas dan lain-lain ya bentuknya akan bercabang makin banyak.
2018 itu, tapi turning point-nya itu di mana sih Mbak? Kan tadi di awal adalah kita berproses untuk berkolaborasi dengan pengrajin, terus coba cari yang pas kayak gimana. Terus benar-benar sampai kayak, wah ternyata effortku selama setahun 2 tahun itu ada hasilnya loh, kelihatan loh gitu. Kita kan masih kan ada turning point-nya di mana kayaknya akhirnya gitu. Itu kapan sih Mbak kalau boleh tahu? Turning point-nya banget itu sebenarnya sih kita sampai 2019 itu masih udah ada penjualan, udah mulai ada transaksi yang rutin, tapi belum ini banget ya, artinya kayak turning point-nya malah di 2019 waktu itu. Karena kita juga kenapa di 2019 itu akhirnya kita memutuskan punya offline store, itu karena orang yang taunya awalnya dari online, mereka pengen pegang langsung, pengen memastikan bahwa ternyata produknya seperti ini gitu. Jadi kayak jauh-jauh dari Jakarta, dari Surabaya ke Jogja hanya untuk pegang doang, terus nanti barangnya lagi, iya dikirim lagi lewat kereta, orangnya flight lagi. Jadi kayak seantusias ini untuk memastikan si kualitas produknya. Jadi dari situ kita baru kenapa nggak kita coba tempat yang nyaman ya gitu. Jadi sebenarnya turning ini kita baru di 2019 dan waktu itu kita baru ide awalnya adalah gimana caranya belinya nggak cuma satuan. Awalnya kita akhirnya bikin kalau di produk itu kan ada bundling, ada gitu ya. Nah, kita coba produk itu kita kenalkan sebagai hamper gitu. Nah, sebenarnya turning point-nya dari waktu kita keluarin hampers pertama kali di 2019. Oke. Nah, ini saya barusan lihat ternyata di Shopee aja produknya sampai ada 300 ya. Jadi variasinya kayak banyak banget ya. Dari kayu ini dari satu tambah lagi gitu, lama-lama jadi banyak banget. Tapi gimana sih Mbak caranya supaya katakanlah kita di posisi sekarang ini kan ada ratusan produk, tapi gimana caranya supaya produknya itu nggak tenggelam, tapi tetap semuanya tetap dapat porsi yang sama gitu misalnya. Kalau misalnya kan kita ada produk yang udah lama kita launch misalnya. Karena saya melihat kan juga di Dekayu ini kan salah satunya adalah ada sistem launching ya. Jadi kayak kemarin baru nge-launch hampers baru, lalu nanti ada nge-launch lagi produk yang variasi yang berbeda lagi gitu. Nah dengan yang seperti itu gimana caranya, mungkin aku nih udah pernah launch di katakanlah awal tahun lalu gitu. Tapi gimana caranya si produk itu supaya tetap terlihat? Atau ada cara manage-nya nggak? Mungkin bisa di-share buat teman-teman yang juga punya variasi produk yang banyak. Oke, kalau yang kita lakukan sebenarnya balik lagi kita selalu ngedengerin kebutuhan dari pasar, atau pasar itu lagi boomnya apa. Kayak contohnya gini, produk cangkir dari awal kita emang udah ada. Tapi ketika kita punya momen dalgona, kita merespon jadi cangkir dalgona gitu. Artinya kita keep up gitu sama tren yang lagi sekarang happening apa. Kemudian kita respon dengan produk kita. Jadi memang sisi kreativitas tuh bisa jadi memang develop produk sendiri, di-create kita coba inovasi baru, tapi bisa juga dengan merespon kondisi tren yang ada gitu. Jadi dari situ walaupun produknya kita istilahnya produk cangkir dari awal Dekayu juga ada 2017 juga kita udah punya, tapi ketika jadi ada momen waktu itu dalgona gitu ya, itu jadi lumayan responnya langsung naiknya tinggi banget gitu. Nah itu salah satunya sih caranya gitu, jadi merespon kondisi yang ada di luar gitu, dan akan kita kenalkan dengan seperti itu gitu. Itu salah satu contohnya sih gitu. Kayak yang terakhir kita launching travel set gitu ya, karena si produk tumbler sama produk bento tuh kita yang baru bentonya, tumblernya udah lama. Nah itu kita kenalkan menjadi produk yang baru dengan fungsinya misalnya seperti itu. Jadinya sebenarnya kita kuncinya mendengarkan kebutuhan atau kebutuhan marketnya kita itu sebenarnya itu kebutuhannya apa, dan kita kenalkan produk itu di situ. Iya. Memang kalau misalnya ada toko yang offline tadi, ada dari variasi banyak tadi yang ratusan variasi tadi, itu ada kriteria yang memang orang harus pegang dulu barangnya sehingga mereka tahu kualitasnya, tapi ada sebagian yang bisa dibeli online, atau sebetulnya semuanya sih bisa dibeli online, cuma memang ada beberapa yang mau datang ke offline, atau emang ada produk yang biasanya mereka harus pegang dulu. Kalau yang kita sekarang sih, karena produk utama kita kayu ya, kalau untuk di kayu sih dua-duanya, di offline online kita bisa semuanya.
Cuman karena di Ya. toko di offline itu kita tambahin produk pelengkapnya, baru ada tambahan kayak misalnya anyaman, kemudian ada misalnya produk dengan rotan seperti itu. Tapi kalau basic produk Ya. utamanya kita sih offline online bisa semuanya sih. Bisa Semuanya. di semuanya. Makanya awalnya kita ngejagain banget misalnya gini. Oh, di deskripsi produk kita itu ukuran talenan itu 30 cm. Nah, gimana kita tetap ngejagain dari awal produksi dulu sampai sekarang ukurannya segitu. Itu yang jadi tantangannya. Makanya Oh, kita iya, iya. akhirnya sama pengrajin sama-sama belajar untuk ngejaga standarnya gimana gitu. Nah, itu tadi butuh Wah. satu kedekatan personal, kedua juga sama-sama belajar dan pengrajin juga diberi pengertian bahwa ketika handmade bukan berarti juga beda semuanya gitu setiap dia bikin, kecuali memang art ya, Iya, iya. kecuali memang produk seni gitu yang Iya. memang customize gitu, itu akan berbeda. Tapi kalau untuk produk basic yang kita, karena kita jualan online ya, kita harus ngejagain standar itu. Gimana quality control kita punya tuh, ngejagain oh ini beneran ukurannya segini, misalnya apa namanya tingkat kekeringannya seperti ini gitu. Jadi itu sih. Wah, ini luar biasa ya. Karena dari mulai mengontrol supaya standar aja kan soal handmade ya. Jadi kadang-kadang produk yang sama pun yang udah tahun lalu kita launch, belum tentu saat ini bisa jadi mereka ada perubahan sedikit dari spesifikasi yang harusnya mereka produksi kan. Itu kita mesti kontrol terus ya, karena itu handmade ya. Iya. Tapi di sisi lain juga harus memikirkan yang namanya launching. Ada produk apa lagi yang baru, kolaborasi apa lagi yang baru, lalu harus postnya apa lagi di Instagram campaign-nya. Itu kayaknya dua dunia yang sangat berbeda. Nah, mungkin saya mau tanya juga, kayaknya dengan pola yang kayak gini membesarkan The Kayu yang menurut saya cukup komplit ya hulu ke hilirnya. Berarti ini kemungkinan besar berpartner ya Mbak Nia sendiri ya. Berarti ini kalau boleh tahu membagi timnya gimana sih Mbak? Ataukah kalau aku dan Oke. Mbak Nia fokusnya ke arah yang memang kita planning campaign-nya. Karena aku lihat sendiri bukan hanya produknya loh yang sulit, tapi creating experience dari The Kayunya saya lihat juga bagus, karena kalau kita ngebuka boxnya kan itu kayaknya experience-nya nggak sekedar dapat produk ya, tapi Iya, benar-benar iya, iya. kayak ditatanya juga rapi gitu. Itu kalau boleh tahu gimana sih Mbak Nia bagi-bagi Iya, tugasnya? iya. Memang dari awal setelah kita udah produk, kita pede dengan si produk ini, dengan banyak mendengarkan, baru kita mulai berani untuk tadi misalnya punya toko, mulai jualannya kapasitasnya kita naikin. Jadi memang awalnya banget kita ngejagain di bagian product develop gitu. Jadi aku berpartner, kalau secara aku sendiri itu banyak yang ngurusinnya full ke marketingnya, full ke marketing, ke inovasi, ke lebih ke arah R&D-nya gitu. Nah, memang mungkin teman-teman kan ada yang single fighter gitu ya, kayak sendiri harus Iya. ngurusin dari A sampai Z. Nah, yang kita percaya adalah kita harus ngelihat dari potensinya kita dulu gitu. Kita enjoy-nya di mana nih? Kalau misalnya oh ternyata aku memang lebih orang produksi nih. Oh berarti gimana caranya punya tim yang ngejualinnya, punya marketingnya. Kalau misalnya saya dibagi, gimana caranya nanti punya tim juga yang bisa jagain di bagian misalnya finance-nya, di bagian yang intinya dulu tuh, kayak misalnya keuangannya dulu. Karena pelaporan keuangan juga akhirnya penting gitu untuk kita nentuin arahnya mau kemana nih. Misalnya kayak, oh marketing kalau mau ngomongin campaign gede-gedean itu kan udah biasa, tapi gimana ya kita mikirin yang low budget tapi high impact misalnya kayak gitu. Nah itu nanti karena kita mau mikirin budget itu juga ke arah develop produk gitu, artinya packagingnya juga kita pikirin gitu. Jadi memang untuk kebagi tim yang pertama, Dewi sendiri tuh nambah tim sebenarnya awalnya dikit-dikit, jadi kita nggak pernah yang bukaan langsung banyak, karena kita juga tahu kapasitas ya, artinya kayak nambah satu dulu, kita maintain, kita optimize, kemudian nambah lagi. Dulu awal The Kayu itu juga cuman berempat awalnya timnya intinya. Jadi satu CS Iya. marketing, diproduksi sama pengrajin gitu. Terus baru kita nambah lagi, nambah admin, mulai nambah sama packing. Terus baru nambah gitu. Nah kita sampai sekarang pun ketika akan nambah tim, kita benar-benar udah clear dulu gitu. Jadi nggak kayak bukaan yang langsung banyak, karena leadership juga ternyata dibutuhin untuk untuk menentukan biar bisnis itu nggak kemana-mana. Artinya sesuai sama
oh planning kita tahun ini, misalnya tahun ini kita fokus banget untuk misalnya ke arah aktivasi brand misalnya kayak gitu. Nah itu, oh ternyata kita baru nambah desain grafis itu baru-baru ini aja gitu. Kita awalnya semuanya dikerjain dulu semuanya sendiri gitu. Jadinya kalau untuk tim memang kita namanya satu-satu sih. Namanya satu-satu sesuai banget sama yang kita butuhin. Jadinya secara cost, secara budget kita juga nggak over gitu. Jadi penting banget ya buat teman-teman yang mulainya benar-benar tanda petik pakai modal sendiri ya atau bootstrapping ya. Iya. Ibaratnya nggak ada investor, nggak ada dana dari mana. Betul. Gitu. Pasti benar-benar Walaupun nggak salah ya ketika nambahnya. punya tim banyak nggak ada yang salah juga. Artinya masing-masing itu ketika siap misalnya bukaan langsung hire gitu ya, hire untuk banyak tim juga nggak ada masalah. Tapi kebetulan kalau di kami memang semua timnya itu bertahap gitu. Jadi mulai dari satu kemudian baru struktur organisasinya kita lengkapin gitu. Oke, wah nanti kalau boleh sekarang kita beralih ke bagian depannya nih, termasuk ke yang Mbak Nia tangani ya, marketing ya. Tadi kan kita ngomonginnya banyak gitu ya, produknya, dimulai di belakangnya, gimana sih experience dapat testingnya. Nah salah satu yang tadi selain kolaborasi tim adalah ternyata The Kayu ini juga sering kolaborasi atau dari awal kayaknya ya udah mulai kolaborasi dengan komunitas fotografi, sampai sekarang kolaborasinya ini makin meluas lagi ya. Dan kalau tadi dibilangin yang low budget tapi high impact, kayaknya ini kolaborasi ini jadi salah satu kuncian di The Kayu juga ya, karena kayaknya dari awal tuh udah berkolaborasi dengan berbagai macam brand lainnya ya. Kalau boleh diceritakan mungkin, kalau yang kemarin kan kita udah ngeliat nih, dari saya sendiri bisa ngeliat di feednya The Kayu, teman-teman juga bisa ngeliat nanti mampir ke The Kayu juga, di sana juga ada feednya kelihatan campaign yang kemarin. Tapi campaign pertama banget kolaborasi yang pernah dijalani sama The Kayu, mungkin dari Hampers juga, atau mungkin sebelum Hampers ada lagi, itu apa dan mungkin gimana sih caranya? Mungkin teman-teman yang di sini juga penasaran kan, aku pengen nih, mungkin aku juga mulainya juga terbatas, nggak bisa langsung kolaborasi dengan brand besar, ataupun kita kolaborasi X influencer yang besar gitu ya, tapi bisa kolaborasi X online shop yang lainnya gitu. Nah mungkin experience-nya gimana sih, kenapa waktu itu terpikirkan dan mulainya gimana? Oke, kalau pertama banget sih kolaborasinya memang ke kolaborasi event waktu itu. Jadi selain sama komunitas, kita kolaborasi sama misalnya kita support ke event. Kalau dulu kan ada yang misalnya workshop atau event-event yang memang bisa jadi awareness gitu ke brand kita sendiri. Jadi awalnya sih sebenarnya kalau kolaborasi ke produk itu baru di tahun mungkin di 2019, aku agak lupa awalnya banget ya. Cuman kalau kolaborasinya sendiri selain dari komunitas, kita juga melakukan ke kolaborasi event. Contohnya gini, bikin giveaway nih atau bikin event tapi ngajakin micro influencer gitu. Jadi bentuknya bukan endorse. Bahkan dari awal tuh The Kayu nggak pernah endorse sama sekali gitu, karena kita benar-benar kayak dari emang enggak yang langsung kayak ke influencer gede gitu ya, kayak misalnya cuman itu tadi ketika kita udah ngejagain produk, ternyata produk itu yang akan cerita sendiri tuh. Walaupun lingkarannya masih kecil, maksudnya sama teman-teman micro influencer gitu yang cuman followersnya misalnya 10.000, 20.000, kita bikin event bareng gitu, bikin giveaway bareng, tapi makin lama makin luas. Jadi awalnya sih dari situ. Baru ketika bikin di 2019 kalau nggak salah itu kita bikin kolaborasi sama produk lain. Kadang kan ini ya mindsetnya kayak usaha lain atau ini adalah kompetitor. Nah, kita tuh percaya nggak ada kompetitor tapi ada kolaborator gitu. Jadi ini apa yang bisa di-action gitu, apa yang bisa di kita sama-sama nih gitu. Walaupun kadang kan kita pernah kolaborasi sama hijab. Kesannya kayak, apaan ini produk kayu, tiba-tiba X-nya sama hijab, tapi ternyata direspon dengan baik gitu. Artinya dengan kita ceritain atau dengan visual yang bagus atau dengan tampilan yang memang fungsionalnya sama, bisa sama-sama dipakai, tetap masih bisa juga gitu. Jadi awalnya itu sih, sampai akhirnya ketagihan kolaborasi sampai sekarang. Alhamdulillahnya itu juga yang ternyata bahkan bisa menyelamatkan kayaknya di masa pandemi ya. Orang-orang di masa pandemi ini kesulitan mendapatkan exposure, mendapatkan customer mungkin, tapi ternyata kolaborasi ini ya jadi tadi ya low cost high impact ya, betul ya? Iya,
betul di 2020 itu sebenarnya itu kan kita udah kasih produk, tapi pandemi Maret udah buyar deh nggak bisa karena kan orang pada mikirnya Oh, belinya bahan ini ada sembako impactnya kan. juga ke The Kayu ya? Ada dong. Terutama toko ya, toko kan sama sekali nggak ada Oh iya kunjungan. ya, toko offline tadi ya, berarti itu udah sama Iya, sekali toko nggak ada offline. sales ya? Hmm, Iya, sama sekali nggak ada. berkurang ya? Terus kita juga awal pikir mungkin orang jadi nggak beli produk kita karena mungkin ke frozen food, terus yang di rumah. Jadi kayak, wah siapa Iya yang mau iya beli iya. produk kita nih? Awalnya gitu. Jadi kita Sandang, hampir pangan, nggak papan lah nge-planning. kayaknya ya orang-orang ya. Hmm, Iya, jadi kita nggak nge-planning, jadi udah kayak, oh, oke, yang penting kita ngerespon dulu kondisi di luar. Artinya waktu itu yang saya fokusin adalah kita tetap akan update gitu. Artinya kayak kita nyeritain aja kegiatan kita gitu. Jadi nggak posting sama sekali, nggak terus yang ngeredup gitu, nggak. Pokoknya kita ngikutin dulu sambil merespon kondisi. Nah, kan Maret, April akhirnya ada apa tuh namanya pembatasan aktivitas, work from home gitu-gitu kan. Nah, akhirnya kita kenalin lah iya. berupa hampers. Nah, itu pertama kali kita bikin hampers yang X, kita yang kolaborasi. Gitu, yang akhirnya Oke. juga jadi jadi kayak menyelamatkan gitu. Toko kan nggak ada ini. Iya, iya. Jadi banyak dari kita yang memang tadi itu mungkin saya bisa tekankan lagi, yaitu mengenai kolaborasi tadi ya. Emang kalau kita belum jelas mendefinisikan bisnis kita itu spesialisasinya di mana, niche kita di mana, kadang-kadang kita ngelihat tetangga kita tuh jadi kayak kompetitor ya. Tapi kalau kita sendiri Iya. jelas sama bisnis kita, oh saya tuh di sini, saya tuh spesialisasinya ini. Oh kita tuh brandnya lainnya ke arah sini nih, brand voice-nya udah jelas maunya kayak gini DNA-nya. Itu akan lebih mudah buat kita jadi berkolaborasi dengan yang lain. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang saat ini merasa bahwa aku kok kolaborasi sama dia kayaknya nggak saingan ya. Mungkin teman-teman belum define dengan jelas sebenarnya bis teman-teman nih lainnya di mana nih. Jadi teman-teman menganggap kanan kirinya ini sebenarnya kompetitor gitu. Saya bilang PR-nya sebenarnya bukan rasanya di luar sana banyak kompetitor, tapi justru kita yang belum nemu sebenarnya DNA brand kita tuh di mana. Nah, itu yang membuat teman-teman mungkin Iya, melihat kanan kirinya itu jadi kompetitor ya. Begitu udah ketemu sebenarnya betul. jadinya kelihatannya banyak teman di luar sana ya. Iya, dan bahkan yang jadi satu catatan ya kalau ketika kolaborasi itu misalnya ya akhirnya kita sepakat nih bikin kolaborasi untuk sama brand A misalnya kayak gitu. Nah, kita juga selain membangun engagement, walaupun mungkin memang tujuan kita selling, tapi bisa jadi di kolaborasi itu kadang nggak selalu harus selling gitu. Bisa jadi kita barter exposure, kita jadi untuk secara brand juga jadi lebih ada aktivitas yang oh emang brand ini itu apa namanya hidup loh gitu. Jadinya memang ada banyak hal yang bisa kita petik gitu ya, yang bisa kita panen kalau kita berkolaborasi gitu. Iya, 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 ini setuju. Mungkin buat teman-teman yang di dunia lain, misalnya sales, itu juga bisa teman-teman, misalnya saya penjual mobil sama penjual properti. Kan teman-teman punya market yang sama, kurang lebih ya, orang-orang yang membeli mobil propertinya sama. Nah, di dunia online shop sebenarnya juga seperti ini ya. Kira-kira teman-teman Betul. marketnya umur berapa, demografinya seperti apa. Bisa jadi ada bisnis lain yang kita bisa kolaborasiin bareng gitu ya. Itu Iya, yang kayak saya lihat iya betul. polanya dari The Kayu juga. Iya, betul betul betul. Sepakat banget. Jadi sebenarnya karena kayak aku percaya banget ketika kita mendengarkan kebutuhan customer, eh, sebenarnya kan customer nggak cuma butuh produk kita juga kan gitu. Untuk dia sehari-hari Iya, pasti dia juga butuh produk yang lain. Nah, kenapa enggak kita berkolaborasi gitu. Jadi kayak akhirnya bisa jadi barter market gitu, barter dia sharing dengan kita, produk kita juga dikenal di tempatnya brand yang lain gitu. Jadi sama-sama walaupun mungkin awalnya mungkin ada kayak sungkan, wah kalau aku approach brand ini dia oke nggak ya, mau nggak iya, ya. iya, Nah itu iya. akhirnya Iya, iya. gimana caranya kita juga juga apa istilahnya kita ngejagain gitu ya di tempat kita itu juga menjaga brandnya dengan baik gitu. Jadinya artinya brand yang akan berkolaborasi sama kita juga akan dapat manfaat uh, kerjasama itu sama kita.
Ya, wah ini penting banget teman-teman. Sekali lagi harus ditekankan lagi. Karena kelihatannya kalau diceritakan ini simpel, tapi saat ini teman-teman coba buka kira-kira siapa yang bisa diajak kolaborasi, lalu teman-teman DM. Itu rasanya deg-degannya luar biasa. Karena kita belum pernah melakukan itu sebelumnya. Tapi sekali teman-teman udah coba melakukannya, Iya. dapat kolaborasi satu, seperti tadi Maria bilang, dijamin pasti ketagihan gitu ya. Mm-mm. Nah kadang-kadang kita pertamanya ini nih yang sampai Iya. benar-benar kita bisa DM ke teman-teman, ada yang mau kolaborasi sampai dapat pertama kali itu biasanya kan first experience itu yang paling deg-degan nih, karena kita belum tahu respon orang kayak gimana. Tapi kita bisa dapat sharingnya ya dari Mbak Nia, ternyata ya memang di awal itu kita dimulai dengan justru kita yang menjadi kolaborasi ya Mbak, jadi kita yang approach mereka ya. Mm-mm, mm-mm. Betul. Jadi kita yang ngebuka dulu dan otomatis kita juga nggak nodong yang kayak kak kolaborasi sama aku ya, bukan yang kayak gitu juga gitu. Pasti ada apa namanya ingin mengajak kolaborasi dengan program yang seperti ini misalnya kayak gitu. Jadi juga ada pembukanya itu kadang kan suka bukan yang nodong walaupun kayak istilahnya Iya. gede kayak sekarang dekayun Bukan kita yang juga kayak kak fallback dong pakai. kak gitu mungkin ya. Kasarnya Iya. jadi kasarnya kayak gitu udah jadinya. Bener. Iya, jadi ada pembukanya, ada artinya boleh kok. Dan sekarang brand-brand juga udah mulai responsif lewat DM IG nggak? Coba tanya Hmm. brand akan merespon gitu. Oke, wah seru banget ya teman-teman ya. Nah, Mm-mm. ini dari sisi kolaborasi ternyata di tahun yang sama 2020 masuk ke pandemi, satu kolaborasi, kedua ternyata banyak sekali digital aset yang tadinya The Kayu ini nggak ada, sekarang benar-benar going full online nih berarti ya. Nah ini juga jadi masukan buat Mm-mm. teman-teman yang sekarang mungkin di dunia yang kriya juga atau di dunia yang offline punya toko offline juga seperti The Kayu ini kan juga di 2019 sudah ada toko offline tapi benar-benar masuk Mm-mm. full online, marketingnya di online di tahun 2020 ya, memperbanyak digital asetnya ya Mm-mm. bahkan ya. Jadi mulai Mm-mm. dari Mm-mm. Instagramnya saya lihat dari tadi mungkin sebelumnya adanya Instagram ada tapi belum seperti sekarang mungkin aktifnya aktif sekali kalau Mm-mm. sekarang kan termasuk marketplace. Iya. Nah mungkin pertanyaan saya adalah pertama masuknya ke marketplace tapi ternyata dari marketplace kita nggak hanya sekedar bergantung dari marketplace aja tapi juga Mania melihat juga kepentingan untuk aku harus aktif banget juga nih di Instagram. Nah, mungkin teman-teman juga ada Mm-mm. sekarang yang hanya di marketplace aja, itu sebaiknya seperti apa, lalu teman-teman mulai dari offline ke online, sebaiknya gimana? Silakan, Mbak. Oke, kalau marketplace itu awal banget kita punya marketplace beberapa itu juga sebenarnya karena merespon dari kebutuhan customer lagi-lagi. Jadi customer yang minta, ada yang di sini dong, minta di sini dong, baru akhirnya kita merespon itu. Nah, yang kedua, kita respon lagi setiap aset digitalnya kita tuh kita sebisa mungkin gimana caranya dioptimasi. Artinya kan masing-masing marketplace ini punya karakteristik sendiri ya. Artinya kalau misalnya si apa namanya beda dengan sosial media pasti di sana juga punya karakteristiknya misalnya kayak punya fitur-fiturnya punya dekorasinya yang mungkin kita juga bisa uh, apa namanya bisa respon artinya ya dekorasi tokonya kita harus samain kita dibenar juga jadi nggak cuma upload produk terus nungguin transaksi nggak kayak gitu juga tapi kita juga bisa Iya, doing something kok di dalam marketplace itu tanpa menghilangkan brand identitasnya kita gitu bukan terus habis itu aku ke marketplace wah kalau di sana jualannya harganya murah ya aku turunin enggak gitu juga gitu kita sama sekali nggak pernah ngikutin kayak harus secara banding-bandingan harga misalnya kayak gitu ya kita ngejagain banget karena marketplace juga punya karakteristik yang uh, bisa kita optimize tanpa harus banding-bandingan harga gitu artinya mereka punya fitur-fitur gitu artinya punya fitur-fitur yang bisa ada fitur broadcast dekorasi toko kemudian ada iklan misalnya kalau memang punya budget iklan gitu ya kalau enggak pun enggak harus semua
2017 mungkin nggak banyak gitu produk serupa gitu. Kalau sekarang kayaknya mulai variannya banyak banget juga gitu yang sama. Jadinya kayak gimana caranya kita terus bertahan gitu dengan aktif di banyak digital asetnya gitu. Iya, iya, iya. Berarti ini ibaratnya mungkin kalau teman-teman di luar sana melihat ada barang-barang trending, barang-barang yang hot trending, yang barang import, yang biasanya bermainnya itu adalah diskon, potong harga gitu ya. Tapi kita ternyata sebagai local brand juga bisa memanfaatkan marketplace juga loh. Dimana kan biasanya kita kalau local brand ini memang bergantungnya sama membangun brandingnya ya. Brandingnya yang bagus. Jadi sebetulnya marketplace pun bisa dimanfaatkan untuk memperkuat brand kita, tapi tanpa harus tadi ya, perang harga dengan cara-cara yang mungkin merchant-merchant lain lakukan juga gitu. Jadi dan itu aku rasa jadi lebih secara brand itu menambah channel. Jadi orang gini, wah aku terbiasa belanjanya lewat marketplace nih karena mungkin di sebelumnya dia udah punya wallet misalnya gitu ya. Jadi kayak oh ya kita bisa gitu, tapi kita masih tetap harga jual kita sama semuanya di semua marketplace, di mau beli di toko bahkan buka ini kita samain kayak gitu. Jadinya orang nggak kecewa. Loh kok misalnya dia dari tahunnya dari online nih dia datang ke toko terus kok harganya beda. Nah itu kita jaga banget biar itu nggak terjadi gitu. Jadi akan artinya sih kita memanfaatkan si digital itu jadi optimal gitu untuk penjualan ya gitu kalau untuk marketplace. Tadi kita baru aja ngobrolin masalah kolaborasi. Jadi menurut saya salah satu yang powerful memang dari Dekayu adalah bagaimana kita lebih open to collaboration. Karena memang kayaknya DNA-nya Dekayu ini dari awal kan memang penuh kolaborasi dengan pengrajin dan lain-lain. Jadi buat kita atau buat teman-teman yang ada di Dekayu mungkin udah natural. Aku udah menjadi kolaborasi dengan pengrajin, kolaborasi lagi dengan yang sekitar ini timnya ada 4 orang dan berkolaborasi dengan baik sampai ke hilirnya kolaborasi dengan brand dan online shop lainnya. Nah buat teman-teman tadi sempat kita share juga. Teman-teman juga yang mungkin sampai saat ini belum kolaborasi bisa coba kolaborasi. Nah, kedua yang menurut saya juga inspiratif dari brand Dekayu ini adalah selain kolaborasi tapi juga melebarkan sayap dengan cara nggak hanya terbatas di satu platform, tapi memanfaatkan platform sesuai tujuannya tanpa harus kita itu membuat brand kita ini lebih exposure-nya juga keterlihatannya juga berbeda, presence-nya lebih rendah. Misalnya di marketplace, ya udah aku banting harga deh. Kalau di Instagram aku nggak banting harga, ternyata kan nggak kayak gitu. Kalau di offline aku lebih mahal deh gitu kan, nggak kayak gitu. Tapi semuanya bisa rata, tapi termanage dengan baik. Nah sebenarnya ini juga bisa dipelajari buat teman-teman yang sedang merintis bisnisnya. Itu gimana sih caranya memanfaatkan marketplace? Kalau tadi saya lihat manfaat marketplace ini satu dimanfaatkan untuk mereka yang mau menggunakan marketplace untuk transaksi karena memang sudah biasa transaksinya dari sana, mencarinya di sana. Kedua, di kemarin kan juga ada campaign ya kalau nggak salah di marketplace itu ada hari brand lokal kalau nggak salah saya lupa namanya apa, BBI kalau nggak salah ya, BB atau BB itu dimanfaatkan juga. Bahkan sempat saya melihat itu salah satu brand yang Dekayu ini kan ada 3 brand kalau nggak salah rekomendasi dari Femina ya. Saya ngeliat Dekayu ini salah satu rekomendasinya kan kemarin kan. Jadi itu yang membuat saya juga wah kerennya Dekayu bisa di marketplace-nya bisa jalan, tapi di sosial media juga jalan gitu dan nggak mengurangi value dari brandnya sama sekali gitu. Nah kembali lagi gimana sih caranya kalau kita udah ada di marketplace tapi memanfaatkan Instagram juga dan sebetulnya buat apa kita harus ada di dua-duanya? Mungkin bisa di-sharingkan Mbak. Oke, kalau dari basic fungsinya sendiri kan emang beda ya. Kalau Instagram kan itu basicnya adalah sosial media gitu. Jadi gimana caranya kita engage gitu sama followers kita, sama calon customer kita gitu. Nah, memang artinya gimana caranya kita nge-maintain si Instagram ini terus hidup gitu. Di Instagram juga kan banyak fiturnya tuh. Ada fitur live, fitur IG story. Nah, itu gimana caranya kita terus keep up walaupun kan kadang capek ya bikin kontennya tuh kayaknya apalagi ya, idenya apalagi ya gitu. Nah, itu kita bisa saling silang. Artinya kayak di marketplace misalnya. Marketplace sendiri kan satu marketplace aja juga punya eventnya masing-masing. Ada yang misalnya event satu-satu misalnya gitu. Yang marketplace lain lagi dia punya event lain lagi. Misalnya bangga lokal atau apapun lah itu. Mereka sendiri marketplace itu kan punya event. Nah, satu kita bisa ngerespon si event itu, artinya kita ikutan juga sama misalnya mereka punya event
misalnya promonya lagi banggal produk lokal misalnya gitu atau apapun kita bisa ikutin. Nah, yang kita ikutin kita post juga di sosial media kita gitu. Jadinya Oh, nggak kayak beban karena kayak mungkin konten kan bikinnya kayak apa lagi ya, bingung harus bikinnya gimana lagi ya gitu. Padahal mungkin memaintain sosial media kadang juga butuh effort ya, artinya kayak visualnya gimana, fotonya gimana. Nah, uh, itu bisa mudah kalau misalnya kita meresponnya di saling silang gitu. Jadi memposisikannya disinkronin gitu. Even sosial media itu kita pakai untuk kita engage dengan customer-nya kita dengan memanfaatkan semua fiturnya gitu. Jadi yang bisa misalnya bikin live shopping misalnya kayak gitu. Bahkan marketplace sekarang juga punya live shopping. Di IG aja juga ada. Nah, itu di kita timeline gitu ya, kita bikin planning misalnya nih di bulan depan kira-kira kita mau share, kita punya produk apa yang banyak misalnya yang mau kita keluarin, yang mau kita jual. Kemudian kita jadwalin tuh misalnya satu hari ini aku mau cerita tentang piring, besoknya aku mau cerita tentang gelas misalnya kayak gitu. Nah, kita plotting dijadwalin, kemudian waktu memang beratnya paling di awal ketika bikin planning. Tapi kalau udah jalan itu nanti ketika ketemu polanya akan jauh lebih mudah gitu. Oke, jauh lebih mudah udah, kayak gitu. udah jam tidur ya, jam Jadinya 9 ya. Jam iya, tidur. lagi ada Ya, yang nyari ini sayang iya, iya. gitu. Jadinya memang artinya marketplace dan sosial media itu bisa kita manfaatkan gitu untuk story atau manfaatin ngasih tahu promo kita lagi seperti ini gitu gitu. Jadi secara konten sih tinggal disaling silang aja gitu. Yang penting Kemarin salah satu konsisten untuk insight bikin jadwal. yang aku sempat dapetin dari salah satu webinar yang sempat ada mbaknya sempat presentasi juga, itu mention bahwa Instagram ini memang berkontribusi terhadap kurang lebih 20-30% dari pendapatan dari omset kan. Nah, tetapi mungkin yang invincible-nya sebetulnya ada juga ya. Artinya selain dari kontribusi omset, kadang-kadang kita nggak kerasa bahwa omset di marketplace itu mungkin dipengaruhi sama aktivitas yang kita lakukan juga di Instagram dengan kolaborasi kita di Instagram dan lain-lain ya. Iya, Apakah itu juga iya. dirasakan juga? Jadi memang artinya dulu ya awal banget kita waktu itu nggak punya marketplace juga kita transaksi sumbangan paling gedenya gitu dari Instagram. Jadi yang kita lakuin pertama bahkan mungkin itu jadi tips juga dari awal adalah kita nggak pernah minta customer kita untuk pindah platform. Jadi misalnya gini, dia datang dari IG nih, kemudian kan saya mau piring ini misalnya kayak gitu ya, kita akan kasih format order di situ, kita di DM bahkan kita akan terima pesanan gitu. Jadi kita nggak pernah ngubah kayak misalnya di DM nih terus chat WA aja kak atau apa gitu. Nah, kita meresponnya semuanya harus kalau memang bisa di situ ya kita akan fast respon karena customer itu kadang kan mungkin malam-malam nih dia udah kepikiran, terus nanti kita responnya misalnya kayak WA aja kak atau WA ke sini kak, bisa jadi moodnya berubah, bisa jadi habis itu dia udah nggak pengen beli lagi misalnya kayak gitu. Nah, itu kita dari awal dulu di IG waktu kita belum punya marketplace itu kita udah langsung closingin langsung deh di Instagram gitu. Itu yang pertama untuk memanage si Instagram sendiri. Nah, makin kesini Instagram juga makin rame gitu ya, produk serupa mungkin kalau kayak hijab gitu kayak di explore dah kayak wah banyak banget gitu. Nah, artinya kita juga aktif di marketplace untuk memudahkan customer kita kalau mau beli gitu. Kalau nge-DM-nya belum dibuka atau WA-nya belum kebuka, dengan mudah yang kita ceritain tadi di sosial media, ke marketplace aja deh gitu. Karena kan kalau marketplace kapanpun bisa beli gitu. Selain juga kita lagi concern banget gimana caranya kita bikin website gitu. Jadi nggak bergantung di marketplace, tapi kita juga mulai mungkin kalau awal kan kayak bikin website kayaknya buat teman-teman yang pemula kayak wah berat nih kayak gitu ya. Oke lah mulai dari marketplace, tapi jangan lupa juga gitu untuk nanti ngebangun aset digitalnya sendiri secara brand gitu. Jadi mulai dari sekarang Degayu lagi pengen banget gitu punya website yang bisa responsif, yang juga bisa mensolusiin si customer lagi gitu. Selain ke marketplace gitu, biar nggak bergantung juga.
Wah, ini mungkin buat teman-teman jadi summary-nya adalah kalau kita baru mulai sama sekali di online, mungkin bisa disarankan masuk ke marketplace karena itu termudah ya. Udah ada fitur-fitur ya, teman-teman tinggal masukin produk di sana. Tapi jangan lupakan juga, saya dapat insight dari Mania, dari The Kayu adalah ternyata omset di marketplace itu dibukakan dari aktivitas kita di sosial media. Kolaborasi apa yang kita lakukan, brand kita seperti apa, itu sebetulnya meningkatkan omset kita di marketplace. Jadi jangan lupakan juga teman-teman sosial media. Sama yang ketiga, terakhir bangun website-nya juga ya, karena banyak sekali yang bisa kita lakukan kalau kita punya website. Nah, jadi ini mungkin terakhir nih kayaknya Mbak Nia juga dari ditungguin sama anaknya ini, sama kayak istri saya nih kalau malam-malam anaknya dia mulai. Oke, iya. Jadi tapi thank you banget Mbak Nia udah hadir di sini. Sama-sama, sayang. Terima kasih banyak. Semoga ada hal yang bisa didapat ya. Buat tiga tips buat teman-teman yang lagi mau merintis lokal brand dari awal yang seperti Mania berkolaborasi dengan pengrajin, 3 tips apa yang harus diperhatikan oleh mereka, Mbak? Silakan. Oke, yang pertama sih pokoknya awal ketika kita punya satu, ketika kita bikin nggak boleh baper dulu. Kayak misalnya mau ngajak kolaborasi, mau bikin strategi marketing, itu nggak boleh kayak wah kok kayaknya aku habis nge-DM nggak direspon nih kayak gitu. Tapi kita terus coba untuk misalnya ajakin kolaborasi. Oh mungkin nggak ketemu di satu brand A, bisa jadi di brand yang lain misalnya kayak gitu. Itu pertama. Yang kedua juga jangan lupa untuk terus nge-maintain di bagian produk, karena mungkin dengan mudah kita bisa kayak ini ya, bisa pakai misalnya punya budget iklan, bisa keluar-keluar, tapi jangan lupain sama kualitas produk, karena nantinya tanpa kita harus cerita nih kalau produknya memang sesuai sama marketnya, bisa mensolusikan market kita, produk yang itu akan cerita sendiri gitu. Yang terakhir, semua aset digital itu bisa kita maksimalin, bisa kita optimize. Mungkin memang awalnya kayaknya berat gitu, kayaknya harus aktif di Instagram, Twitter, atau apapun, bahkan sekarang ada TikTok gitu ya, kayak aku udah waduh gimana caranya. Tapi apa namanya, pelan-pelan, mindsetnya pertama adalah punya dulu, diamanin dulu, kedua baru di-maintain, di-optimize pelan-pelan, akhirnya nanti kalau kita aktif, insya Allah sih pasti akan ada momentumnya sendiri untuk brand itu besar gitu. Oke, thank you banget nih Mbak Nia buat waktunya sharing-sharing. Terima kasih. Saya yakin teman-teman maaf kalau ada yang kurang-kurang. Banyak sekali. Dan semoga sukses terus buat The Kayu, terus berkarya terus, terima kasih, sukses juga kolaborasi lainnya. Iya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan lagi Mbak Nia. Thank you. Terima kasih banyak. Salam buat semuanya. Terima kasih.